Oke, masih di perumahan yang sama. Kalau tadi kita review rumah di Grand Eastern yang di situ persis, yaitu rumah yang tipe besar. Tapi kan kadang-kadang kalian mungkin bertanya, ada nggak ya tipe yang lebih ekonomis? Jawabannya adalah ada di rumah yang habis ini kita review. Jadi nantikan videonya. Oke, nah kita sekarang sudah berada di rumah yang mungkin harganya lebih ekonomis. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini bisa muat satu mobil ya Bapak Ibu ya. Bisa muat satu mobil dan di sini juga bisa masih muat satu motor. Kalau kalian bertanya kira-kira ukurannya berapa? Untuk rumah ini ukurannya lebarnya 5 Bapak Ibu. Tapi meskipun lebarnya 5, kalau kita lihat kayak gini ya Bapak Ibu, ini rumahnya benar-benar cakep banget dan fasadnya juga bagus banget. Ini fasadnya ini fasad Skandinavian modern. Nah, sebelum saya masuk Bapak Ibu bisa lihat jendelanya ini elegan banget. Seharusnya kalau rumah itu jendelanya itu seperti ini. Jadi jendela dari atas sampai bawah itu harus kayak gini, nyambung. Jadi kesannya lebih elegan dan terus pintunya juga sama dari atas sampai bawah. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu, di sini ada satu space kosong. Space kosong yang bisa kalian gunakan untuk tempat jemuran atau untuk tempat cuci pakaian. Kan nggak mungkin ya kalian beli rumah habis itu kalian jemurnya ya di depan rumah dan kelihatan. Jadi jemurnya di sebelah sini. Dan kalau kalian penasaran dengan rumahnya, kita lihat ke dalam. Oke, nah saya sekarang sudah berada di dalamnya Bapak Ibu. Kalau kalian lihat, saya ini cukup puas dengan rumah yang model minimalis, apalagi model open space kayak gini. Jadi jujur aja Bapak Ibu, kalau di lantai satu ini sebenarnya tidak ada kamar. Nah, bagi saya pribadi, saya itu kalau lebar 5, saya tuh lebih serak rumah yang kayak gini. Open space, di sini ruang tamu, di sini nanti kalian taruh TV di sini, dan yang simpel-simpel kayak di sini nanti dapurnya. Oh sorry, kok dapur. Di sini adalah kamar mandinya dan di sini seperti kalian lihat, di sini adalah dapurnya. Jadi saya tuh sebenarnya senang tipe rumah-rumah yang tidak terlalu tersekat-sekat kayak gini, kayak open space. Jadi Bapak Ibu semuanya, rumah ini sebenarnya cocok banget bagi kalian yang mungkin milenial ya Bapak Ibu, milenial atau orang yang baru karirnya baru mau naik dan habis itu pengen punya rumah di lingkungan yang mewah, lingkungan yang bagus, tapi tetap pengen rumah yang elegan Bapak Ibu. Jadi di ruangan satu ini bagus banget. Ya seperti tadi saya jelasin, di sini adalah ruang tamu, di situ adalah dapurnya, dan di situ kamar mandi, dan di sini pintu masuknya ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya tadi hampir lupa Bapak Ibu. Di sini ini jendelanya ini luas banget, besar banget seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Jendela itu kalau semakin besar, itu biar menunjukkan elegan. Itu dari visualisasinya. Terus, jadi dia tidak hanya manfaat ini aja, visual saja. Untuk pencahayaan juga bagus. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini kebetulan ya saya nggak buka. Tapi kalau saya buka Bapak Ibu, ini pasti pencahayaan di dalam ini juga bagus banget Bapak Ibu. Nah, saya pun jujur aja juga tadi tuh nyaris lupa Bapak Ibu. Ada satu hal yang sebenarnya penting banget tapi nyaris kelewatan, yaitu di atas sini Bapak Ibu. Nah, di atas sini nih Bapak Ibu, itu tuh nanti di situ tuh ada cahaya. Ini ada cahaya, ada kaca lah, ada kaca. Ini yang membantu penerangan di dalam rumah kalian Bapak Ibu. Jadi misalkan nih Bapak Ibu, kalau jendelanya ditutup kayak gitu, ini tetap terbuka gini ya. Tetap tetap masuk cahaya. Saya lupa istilahnya apa. Tapi saya yakin teman-teman paham lah maksud saya. Jadi di sini ada jendela yang membantu penerangan ke dalam ruangan. Nah, sekarang kalian pasti penasaran dengan lantai duanya. Di lantai duanya ada apa? Ayo kita menuju ke lantai 2. Oke, sekarang kita menuju ke rumah. Nah, kalau ke rumah, ke lantai 2 ya Bapak Ibu ya. Di lantai 2 ini
Ini juga, saya begitu naik Bapak Ibu, saya lihat keren banget. Nah, ini di sini Bapak Ibu ada jendela. Nah, di sini ada satu space yang memang sudah ya kayak gini ya, tersemen. Tapi saran saya jangan dinaikin ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dinaikin takutnya nanti ambrol Bapak Ibu. Nanti malah bisa jadi masalah baru kayak gitu. Nah, di sini juga tidak lupa seperti biasanya sudah ada tangga pembatas kayak gitu supaya menjaga keamanan, dan ini besinya kokoh ya Bapak Ibu ya. Besinya kokoh, kokoh, aman, aman, bagus. Dan di sini ada dua kamar. Nah, ini ada kamar yang ini, apa namanya, kamar anak-anak, cocok buat anak-anak kalian. Dan di sini samping sini juga sudah ada jendelanya. Nah, ini juga luas banget Bapak Ibu. Dan bagus banget, kamar ini bagus dan cocok banget untuk anak kalian. Nah, sekarang kita menuju ke master bedroomnya. Ini bukan master bedroom sebenarnya ya. Kamar yang lebih besar, kamar yang cocok untuk kalian. Ini memang rumah sebenarnya cocok untuk kalian yang seperti tadi saya bilang, yang karirnya baru naik, eksekutif muda. Di sini kamarnya cukup luas Bapak Ibu dan sudah dilengkapi satu jendela yang cukup luas. Nah, cuman kayaknya nggak perlu kita buka deh. Kalian pasti sudah tahu lah kalau kayak gini pasti jendela ya, nggak perlu saya jelasin. Jadi jendelanya ada jendela hidup dan jendela mati yang tentunya akan membantu penerangan di rumah kalian, Bapak Ibu. Jadi juga di sini bagus banget. Nah, ini yang agak unik nih. Kamar mandinya ada di depan. Tapi kalian nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau kamar mandi di depan pasti nanti bisa ngintip-ngintipan sama tetangga. Tentu enggak. Nah, yang unik dari sini adalah ini ada satu jendela, tapi kalian nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Di jendela ini kalian nggak bakal bisa tembus ke sebelah, jadi kalian aman. Kayak gitu, nggak bakal lah. Meskipun diintip pakai kamera apapun, tenang, aman. Di sini nggak bakal tembus. Jadi memang kamar mandi ini juga luas ya Bapak Ibu ya. Dan terus yang tidak kalah menarik Bapak Ibu di kamar mandi sini, keramiknya ini sudah full sampai atas dan kamar mandinya ini luas banget. Cuman untuk kamar mandinya ini sama seperti di rumah sebelumnya, itu showernya mungkin agak sedikit diganti ya Bapak Ibu ya. Mungkin diganti, yang ini udah benar. Jadi ada dua aliran air, satu yang keran di sini, satu yang di sini. Mungkin ada satu lagi yang ditanam Bapak Ibu. Jadi satunya bisa gini-gini, satunya dari atas. Nah, terus yang menarik di sini Bapak Ibu. Nah, di sini di setiap kamar mandinya sudah ada akses untuk water heater. Jadi Bapak Ibu kalau beli water heater tinggal pasang saja. Plek, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap banget, shower, habis itu kolse dulu, dan ada wastafelnya untuk kalian semua. Oke, jadi kita sudah melihat ya review rumah yang ekonomis. Pasti kalian bertanya, kira-kira berapa sih modal yang kalian butuhkan untuk membeli rumah ini? Kabar baiknya Bapak Ibu, rumah ini harganya hanya 1 M saja. Kayak gitu, hanya 1 M sudah dapat rumah sebagus ini. Dan terus kalian bertanya, cara belinya gimana? DP-nya berapa? Biaya-biayanya gimana? Kalian cukup menyiapkan uang 15 juta. Jadi 15 juta saja kalian sudah bisa dapat rumah ini. Dan khusus pembelian, ya di bulan inilah, kalau bisa bulan depan paling terakhir, kalian bisa berkesempatan dapatkan iPhone 17. Jadi bagi kalian semua yang saat ini sedang cari rumah, oh ya sorry saya juga lupa, kalau di sini ada free PPN, diskon PPN khusus rumah yang ready ya Bapak Ibu. Jadi kalau rumah ready, udah free PPN juga. Nah, jadi bagi kalian semua yang penasaran dengan rumahnya, ayo segera hubungin saya dan ayo kita survei lokasi. Karena rumah ini juga diambil orang, unitnya tinggal sedikit. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di lokasi. Bye-bye.